Alhamdulillahil mawjud azalan wa abadan bila makan, wassalatu wassalamul atamananil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadir al-qaili fi muhkamin kitabih. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada lagi yang patut kita puji selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kenikmatan yang beribu-ribu kenikmatan. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat Islam, kita diberi nikmat iman, sehingga kita pula diberi waktu umur yang panjang, sehingga kita bisa bersama-sama lagi beribadah sholat Jumat pada hari ini. Tidak lupa pula kita selalu panjatkan sholawat beserta salam ke haribana nabiyina, nabi terakhir kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantara beliau, dengan contoh-contoh beliau, dengan suri tauladan manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membawa kita ke hari ini, ke hari yang dimana kita serba tahu. Walaupun seakan-akan kita menikmati zaman ini bukan perantara Nabi Muhammad, padahal hakikatnya ilmu yang ada saat ini, ilmu yang sampai saat ini kita nikmati adalah hakikatnya perantara Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari atas mimbar ini khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada khotib sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari semua yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, sabar adalah adat atau kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali.
Sabar adalah mutiara bagi orang-orang soleh, dan sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Menurut Imam Al-Ghazali, terkait sabar beserta hal-hal yang mengenai sabar, tercatat di dalam Al-Quran ada 74 kata sabar atau ayat-ayat yang menerangkan tentang sabar. Salah satunya firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut. Seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia juga seorang yang selalu putus asa dalam kehidupannya. Walaupun dia berucap, walaupun dia bertindak, mengambil keputusan sesuatu, seakan-akan terlihat orang lain dia orang yang pengecut. Mohon maaf kata-katanya pengecut. Pada hakikatnya pengambil kebijakan, seorang pemimpin yang soleh dalam mengambil keputusan atau kebijakan hal-hal yang atau yang selalu mementingkan umatnya, maka akan banyak pertimbangan yang selalu berdasarkan pada hadis dan Quran. Dan hakikat sabar adalah kita membiasakan, kita menanggung sesuatu yang kita tidak sukai. Kita berusaha menanggung hal-hal yang tidak kita sukai. Dan kita juga harus rela meninggalkan semua yang kita tidak senangi. Kenapa demikian? Kita akan dihadapkan dengan kesabaran pada diri kita kalau kita dihadapkan sesuatu yang pertama, kalau kita menghadapi masalah, dan masalah ini kalau kita putuskan seenak hati kita, maka orang lain akan membenci kita. Dan kita kalau memutuskan sesuatu yang mementingkan umat atau mayoritas terbanyak atau kebaikan umat, maka disitulah kesabaran kita diuji, yaitu kita harus rela, kita harus bersedia meninggalkan sesuatu yang kita senangi. Itu hakikat arti sabar. Ada 3 hal yang merupakan salah satu kewajiban hati kita untuk bersabar. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Di situ pula kita diuji. Apakah sikap kita, ketaatan kita, kesabaran kita itu akan lulus?
Sabar dalam melaksanakan kewajiban Allah, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya, pagi-pagi jam 4 pagi kita sudah diuji harus selalu bangun, harus memaksakan diri membasuh muka dengan air yang dingin kalau suasananya lagi dingin. Dan kita juga harus berusaha melawan kantuknya yang luar biasa, karena jam 4 pagi merupakan waktunya atau waktu nyenyak-nyenyaknya kita tidur. Itu ujian kesabaran Allah. Kalau kita berhasil subuh-subuh bangun, langsung yang membiasakan mandi, membersihkan badan mandi, dilanjutkan wudhu dan berangkat ke masjid, sholat berjamaah bersama masyarakat sekitar, disitulah kelulusan sabar kita. Disitulah ujian kelulusan sabar kita. Dan ingat, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang lulus dalam kesabaran itu. Pahala Allah luar biasa. Beda lagi kalau kita statusnya kita lagi di masjid ngobrol sama kawan-kawan kita sampai tahu-tahu udah jam 4 subuh, tinggal wudhu langsung deh berjamaah. Beda halnya, itu situasinya sudah di masjid, ganti kita ujiannya tinggal melaksanakan berjamaah. Beda lagi malam minggu kita begadang, kongko-kongko malam bermusyawarah sesuatu hal yang baik, tidur-tidur jam 3, terdengar suara tahrim jam 4, kita diuji kesabaran untuk bangun. Sanggupkah melawan itu? Kalau orang yang sanggup berarti lolos satu kesabaran ujian Allah dalam hal kebaikan. Yang kedua adalah sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan. Nah, kalau yang kedua adalah kita bisa nggak menolak sesuatu yang diharamkan Allah? Kita bisa nggak menolak sesuatu yang dilarang oleh Allah? Ada para ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Menurut jumhur ulama, satu kali meninggalkan kemaksiatan itu lebih baik daripada orang yang melaksanakan 1000 amal ibadah sunnah. Kenapa bisa demikian? Karena meninggalkan kemaksiatan adalah hukumnya wajib bagi kita. Sedangkan melaksanakan ibadah sunnah hukumnya sunnah. Maka pantas para ulama, para jumhurul ulama mengatakan bahwa hanya meninggalkan satu kemaksiatan itu menjadi lebih baik daripada melaksanakan 1000 kesunahan. Tetapi jangan menjadi alasan, kita ninggalin maksiat aja, ngapain sholat sunnah? Jangan. Maksiat kita tinggalkan, sholat sunnah kita laksanakan, ibadah sunnah kita laksanakan. Maka ibadah kita berarti akan beribu-ribu berlipat ganda di sana. Itu sabar terhadap meninggalkan kemaksiatan atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Memang sangat berat, karena biasanya sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang tidak boleh itu enak rasanya. Itu betah gitu. Bahasanya itu betah, enak, nikmat. Tuh, kayaknya mudah banget melaksanakan. Beda lagi kalau kita melaksanakan sesuatu hal yang diwajibkan oleh Allah. Berat, susah.
Sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kita. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau menghapus dosa kita. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain terhadap kita itu merupakan musibah. Kita diberi kesusahan merupakan musibah. Kita diberi penyakit merupakan musibah. Seperti halnya sekarang ini, musibah bagi kita ketika dihadapkan dalam pandemi yang berkepanjangan. Apakah ini jadi perilaku yang tidak baik? Apakah ini jadi suasana yang tidak baik? Tidak. Ini adalah salah satu ujian kesabaran kepada kita. Apakah kita bisa menghadapinya? Apakah kita bisa menjalankannya? Sakit pasti ada obatnya. Doa kita pasti diijabah. Ibadah kita pasti diterima dan diberi pahala oleh Allah. Dan kita menahan kesabaran terkait musibah ini pun yakin dan seyakin-yakinnya kita akan diberi pahala oleh Allah. Karena banyak para ulama yang mengatakan, mungkin dalam hadis juga ada, bahwa ketika kita ditimpa musibah, ketika kita diberi penyakit, maka disitulah dosa-dosa kita juga terhapus. Jangan khawatir. Maka banyak sekarang para ulama yang mengatakan, yang meninggal, yang wafat karena pandemi COVID, insya Allah syahid di jalan Allah. Tapi kita juga jangan mengharapkan untuk menerima penyakit itu. Berikhtiarlah kita untuk menjauhi penyakit itu, tapi berusaha sabar juga kita dalam menjaga kesehatan kita. Bersabar pula ketika kita sudah diberi musibah tersebut. Karena dengan kesabaran, keikhlasan, di situ dosa-dosa kita terhapus, pahala-pahala kita juga mengalir. Hadirin sidang ummah yang dirahmati oleh Allah. Seseorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh ajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpa tidak akan menambah kepadanya kecuali sikap sabar dan peningkatan ibadah kepada Allah. Bahkan para wali Allah, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka atas kelapangan hidup atau keluasan rezeki. Oleh karena itu sebagian sufi mengatakan, warudul faqati a'yadul maridin, yang artinya datangnya berbagai musibah adalah hari raya bagi para pencari kebahagiaan di akhirat. Itu orang-orang sufi yang tingkat keimanannya udah tingkat kelima atau keenam, yang mana kita itu hanya mungkin tingkatan keimanan kita masih di iman taklid, iman yang hanya mengikuti para ustadz, mengikuti para ulama, mengikuti para guru, atau ilmu yang diikuti. Kita juga sudah punya ilmu, kita juga sudah bisa mengamalkan. Tapi tingkatan para sufi mengatakan bahwa dengan kena musibah mereka bahagia, mereka dianggap hari raya, ya, karena dengan adanya musibah mereka hari raya. Artinya menyemangati diri mereka untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan kita juga selalu diberi kesabaran dalam melaksanakan semua perintah Allah
dan diberi kesabaran atas semua yang dilarang oleh Allah agar kita tetap senantiasa bisa menjauhinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.